Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2538 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36 sampai ayat 48. Demikian firman Tuhan. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini yang saya percaya akan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 hal penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara perhatikan, yang mereka beritakan adalah Injil, adalah kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan,
Injil itu adalah cerita tentang Yesus. Amin. Saudara, saya belajar begini. Injil itu di zaman para nabi sebelum Tuhan Yesus datang, itu masih bersifat nubuatan yang memberikan pengharapan iman bagi orang-orang yang hidup sebelum Tuhan Yesus datang. Saudara, semua nubuatan Alkitab itu isinya itu menceritakan tentang Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, yang kedua saya belajar begini. Injil di zaman Yesus. Injil di zaman Yesus dan para rasul yang mereka sampaikan adalah penggenapan dari nubuatan para nabi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah memperhatikan, nubuatan para nabi itu merujuk kepada kedatangan Sang Mesias. Dan Yesus Kristus itulah Sang Mesias itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dinubuatkan dari para nabi adalah bahwa akan datang juru selamat. Juru selamat yang akan menyelamatkan semua umat manusia. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan-nubuatan itulah yang mengarah kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi kita belajar tentang Injil di zaman para nabi, Injil di zaman Yesus dan para rasul, dan Injil di zaman sekarang ini. Saudara, kita dapat menceritakan Injil secara lengkap, secara komplit kepada semua orang bahwa berita Injil itu adalah cerita tentang Allah yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Dia datang untuk satu misi, yaitu menyelamatkan umat manusia. Saudara, karena kita umat manusia itu hidup dalam dosa, tidak mungkin kita bisa selamat. Tidak mungkin kita bisa datang kepada Allah yang Maha Kudus itu. Oleh karena itu Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk datang, untuk turun ke dalam dunia ini dengan satu misi, menyelamatkan semua umat manusia. Untuk menjalankan misi itu dia rela mati, dia memberikan hidupnya supaya mereka yang ditebus, mereka diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan rela mati supaya kita orang-orang tebusannya memperoleh hidup. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang rela mati itu, yang memberikan hidupnya buat saudara dan saya, dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus rela mati supaya apa? Supaya saudara dan saya mendapat keselamatan. Oh haleluya. Saudara, benar, dia pernah mati. Tapi ingat, dia bangkit pada hari yang ketiga seperti yang dia katakan kepada murid-muridnya. Bahwa benar anak manusia akan mati. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus di antara orang-orang mati itu membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Dia berkuasa atas maut. Oh haleluya. Sebagaimana Yesus mati, demikian juga saudara dan saya. Pasti kita akan mati. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, sama seperti Yesus bangkit dari antara kematian, saudara dan saya juga. Yang mati di dalam Kristus Yesus Tuhan nanti pasti akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar saudara, bahwa kita harus menceritakan Injil ini. Baik itu kedatangannya, baik itu kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan nanti Yesus datang kali kedua untuk menjemput saudara dan saya dan dibawa kepada kerajaannya yang kekal. Saudara, itulah Injil yang harus kita beritakan. Supaya apa? Supaya mereka yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, mereka diselamatkan.
Oh haleluya. Selalu saya katakan begini, kita semua diselamatkan karena pemberitaan Injil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur terima kasih kita kepada Tuhan, kita juga harus memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di luar sana, supaya mereka mengalami sama seperti kita, diselamatkan karena pemberitaan Injil. Oh haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan inilah yang Tuhan kehendaki kita, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang sudah duduk di dalam kepemimpinan gereja, majelis sampai kepada jemaat. Saudara, ini adalah tugas kita, ini adalah kewajiban kita. Bapak ibu saudara, mari kita ceritakan Injil kepada semua orang yang kita jumpai, supaya makin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Oh haleluya. Yang kedua saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, orang yang percaya pada pemberitaan Injil, saudara perhatikan ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya pada pemberitaan Injil, mereka akan mendapat pengampunan dosa. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Injil, yaitu Yesus Kristus Tuhan, maka dosa-dosamu semerah kirmisi, sehitam pekat apapun itu, Tuhan sanggup memberikan pengampunan kepada saudara. Sehingga yang tadinya saudara cemar karena dosa, saudara dikuduskan. Saudara yang tadinya tidak layak, dilayakkan oleh karena darah Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mendapat pengampunan dosa. Di saat saudara sudah mendapat pengampunan dosa, tugas saudara sekarang memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, supaya kita benar-benar disucikan. Amin. Jangan sampai kita berharap kita mendapat pengampunan, tapi kita masih menyimpan sakit hati, dendam, amarah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita mau mendapatkan pengampunan dari Tuhan, kita harus benar-benar melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Amin. Supaya apa saudara? Supaya dalam hati, batin, pikiran kita, roh kita bebas dari sakit hati, dendam, amarah itu. Sehingga kita benar-benar dikuduskan, mendapat pengampunan yang datang dari Tuhan Yesus. Saudara, orang yang percaya pada pemberitaan Injil, mereka diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. Jadi ada perubahan status di sana. Di saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita saat itu juga diangkat oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Saudara, di saat kita percaya pada pemberitaan Injil, kita diselamatkan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, barang siapa percaya menerima baptisan, mereka akan diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang tidak percaya, mereka akan dihukum. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil keputusan yang tepat. Di saat kita mendengarkan Injil itu, mari kita mau terima itu. Supaya apa? Kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Amin. Tapi kalau kita mengeraskan hati, kita menolak, maka kita tidak akan diselamatkan. Saudara mungkin di masa-masa hidup saudara kelihatannya bahagia, kelihatannya saudara menikmati berkat-berkat, tetapi itu akan menjadikan kutuk buat saudara. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan Yesus, saudara binasa. Tapi kalau saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, saudara pasti selamat. Amin. Haleluya. Yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat di sini,
di ayat 44 sampai ayat 47. Sudah perhatikan, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Saudara, saya menangkap di sini, orang yang percaya pada pemberitaan Injil, mereka mendapat meterai keselamatan dari Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus. Amin. Saudara, saya bacakan buat kita sekalian. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya pada pemberitaan Injil, kita langsung dimeteraikan. Tanda kita dimeteraikan, Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, meterai itu tanda kita milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara membaca dalam 2 Korintus 1 ayat 22. Firman Tuhan berkata, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, ketika kita mengambil keputusan untuk percaya pada pemberitaan Injil itu, pada saat itu juga kita dimeteraikan. Kita diberi tanda bahwa kita adalah milik dari Tuhan Yesus Kristus. Di hari penghakiman nanti, semua orang yang ada tanda meterai itu, ada tanda Roh Kudus itu, mereka tidak turut dihakimi. Amin. Saudara dan saya yang memiliki meterai itu mendapatkan karpet merah menuju pada kerajaan kekal bersama dengan orang-orang percaya. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa kita yang kekal, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, mari kita ceritakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Dimanapun kita berada, saya percaya kita akan bertemu dengan banyak orang. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang beraneka macam, saudara, dan saya yakin dan percaya Tuhan mau kita melaksanakan misi Tuhan. Selamatkan mereka melalui pemberitaan Injil yang saudara dan saya sampaikan. Supaya apa? Supaya mereka boleh dimenangkan untuk Kristus Yesus Tuhan. Saudara, orang-orang yang percaya pada pemberitaan Injil, mereka akan mendapat pengampunan dosa. Mereka diangkat jadi anak-anak Allah. Dan mereka diselamatkan. Karena apa? Percaya pada Injil. Yang ketiga dari firman Tuhan ini, orang yang percaya pada pemberitaan Injil, mereka akan diberi tanda oleh Tuhan. Mereka akan diberi meterai, tanda bahwa mereka milik Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, meterai itu adalah Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seseorang yang ada Roh Kudus dalam dirinya, pasti orang itu akan hidup takut akan Tuhan. Pasti orang itu akan terus cari Tuhan. Dia akan terus terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara orang Kristen, tetapi sudah tidak ada yang mengingatkan saudara untuk datang kepada gereja, itu menandakan Roh Kudus sudah mundur dari diri saudara. Hati-hati saudara. Kalau sudah tidak ada lagi sinyal yang mengingatkan kita untuk datang cari Tuhan, sudah tidak ada lagi sinyal untuk membawa kita kepada jalan kebenaran, itu menandakan Roh Kudus sudah padam atau mungkin sudah undur dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti HP, kita harus terus di-charge. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya supaya kita yang tadinya mungkin baterai kita sudah drop, di saat kita
tersambung saudara dengan cas itu akan terus dipenuhi lagi. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk cara kita mencharge supaya kita terus penuh saudara, kita harus terhubung dengan Tuhan. Kita harus berjemaat di gereja terdekat. Kita harus bertumbuh dalam pelayanan gereja itu. Di mana ada waktu-waktu untuk beribadah, saudara harus hadir. Di sanalah tempat kita dicas. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara sudah kehilangan kepekaan. Sampai saudara sudah nyaman, tidak pergi ke gereja, saudara merasa nyaman. Saudara hati-hati, saudara. Jangan-jangan Roh Kudus itu sudah mundur dari kita. Kalau Roh Kudus mundur dari kita, maka celakalah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus dicas. Amin. Kita terus hidup bersama-sama dengan orang-orang percaya. Supaya kita terus dibangun imannya. Kita terus berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk semua pendengar ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Hamba berdoa membawa tanggal 20 Juni ini. Di mana renungan pagi mengudara ini tepat berusia 7 tahun. Hamba menyerahkan ya Tuhan untuk rangkaian acaranya semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan urapi dan berkati. Terkhusus ya Tuhan orang-orang yang sudah mensupport pelayanan ini. Supaya tetap eksis sampai sekarang. Tuhan memberkati mereka yang mensupport lewat doa, daya, dan dana. Tuhan balas berkat dengan kelimpahan. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun, memenuhi kepada semua pendengar. Dimanapun mereka berada, mereka diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mavuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.